atau khusyuk? Jawabannya adalah niki, beliau hatinya selalu berzikir kepada Allah. Niki Pak, jawabannya hati beliau iku selalu berzikir terhadap Allah. Karena ono opo qalbuhu atine manai Kanjeng Nabi ku daiman langgeng apane dikron dikiri. Bicarane Pak pun ngeten, tolong sampean setiap saat dan waktu hati jenengan pertama dikira isim nama, sebutlah nama Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir sir, Allah 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 ning jeruai. Niki caranya jenengan mengke kita, hati kita akan ada perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Lah disitulah Pak nanti hati jenengan akan dikersakake Allah, dikehendaki Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat 72 Allah katakan, barang siapa saat di dunia mengingkari pertemuan terhadapku, tidak mau bercinta padaku, tidak mau dia itu menemuiku, mohon maaf, Al-Isra, maka itu disebut sebagai hati kita, hati yang buta kepada Allah. Dan barang siapa hatinya yang buta ketika saat di alam dunia, kemudian dia sudah kejemput kematian, maka di akhirat pun juga naudzubillahi min, mugi kita sedaya dijauhkan Allah dari hal itu Pak. Bapak Ibu, tapi syaratnya jenengan kedah nderekake apa sing pernah dilampahi Kanjeng Nabi. Napa kula tangklet sakniki dulur kula sing wonten Bali, waktu Kanjeng Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, menjaga hukum syariah dan menjaga hukum hakikat untuk bertemu Allah, Kanjeng Nabi niku pun sedono. Bagaimana caranya kita untuk bisa meniru apa yang sudah Rasulullah lakukan tentang sholat? Maka itulah kita dikenalkan oleh beliau-beliau bagaimana cara sholat dengan khusyuk itu tidak lepas dari bimbingan ilmu tauhid atau ilmu hakikat untuk bisa menuju ma'rifat. Sebab gini Pak, kesempurnaan di dalam agama Islam itu ada 4. Pertama, harus dia itu syariah. Kedua, thariqah. Ketiga, hakikat. 4, makrifat. Inilah gabungan antara jasmani dan rohani. Apa syariat? Ilmu yang mendidik tentang bagaimana cara jasmaniah melakukan. Apa hakikat? Ilmu yang mendidik tentang perjalanan rohaniah. Sementara apa thariqah? Thariqah adalah jalan yang Allah siapkan terhadap kita, itulah yang disebut wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadratul mukhtarumin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah,
Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Denpasar Selatan, Kecamatan Jalan Pomokan, Musola napa niki Al Muhajirin 2. Jamaah ingkang rawuh di majelis ataupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita ditemukan lagi dening Allah. Pinten sasi Pak? 8 bulan boten kepanggih. Nggih. Sedaya nggih kersane Gusti Allah. Boten mawon jake mboten bingung-bingung. Insyaallah mangke saged kepanggih malih bulan Juni nggih ya. Tanggal 16 kalau nggak salah. Insyaallah sasi Muharram atau Suro. Wabil khusus daya jamaah ilmu tauhid khususnya baik yang hadir di majelis maupun di luar, sedaya mawon mugi jenengan kalih kula estu selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan keluarga sampeyan kalih kula fid dunya hatal akhirah. Bapak Ibu hadirin, mengingat ini bulan Rajab di mana ada sesuatu sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat Islam sedunia, yaitu proses penghadapan beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah panggil untuk bertemu, yang terkenal dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Ini apa pengertian yang sebenarnya? Berarti kalau melihat di dalam sejarah tersebut yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Isra ayat 1, wajib bagi kita sebagai umat baginda Rasul sebelum meninggal itu harus bisa menemui dan bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengapa yang dibawa itu sholat? Sholat adalah satu media, satu lahan atau satu fasilitas yang Allah berikan terhadap kita untuk bisa kita gunakan untuk menghadap dan bertemu Allah. Seperti baginda Rasul. Jadi kita sebagai umat beliau itu wajib menteladani, walaupun tidak bisa 100%, minimal lah mbok ya 10%. Maksudnya ngoten. Loh, ini demi kemajuan kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk Kanjeng Nabi, untuk kita sendiri kembalikannya. Sama dengan ketika kita membaca sholawat, kembalinya kepada diri kita sendiri, itu yang tahu. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita dalam satu hari satu malam yang diberikan oleh Allah tempat khusus untuk bertemu Allah, yaitu sholat 5 waktu, sudahkah bertemu Allah? Itu jawabannya di hati kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam hari ini kami akan membahas bagaimana caranya Rasulullah itu ketika sholat sakit bertemu Allah. Jenengan kerson dari akhir Rasulullah, monggo ayo dibahas. Kajian hari ini judulnya adalah Kaifakana an-Nabiyu, bagaimana caranya Kanjeng Nabi iku olehnya beliau iku usollia, beliau iku sholat bisa bertemu Allah. Itulah Pak yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia bagi seseorang, orang yang mukmin, ketika sholat dia bisa melakukan dengan khusyuk.
nek jenengan pingin monggo ayo dibahas materi kita. Tadi sampun kula paringi Pak panitia materinya untuk di-share ke jamaah supaya waktu ngaji bisa kita ngadep kitab masing-masing. Kaifa kana nabiyyu yusolli, ya, bagaimana caranya Rasulullah ketika sholat? Dialitake mawon. Kula tak bengok ngoten. Kula cek keringetan, Pak, ngoten. Bagaimana sistem Rasulullah untuk bisa bertemu Allah waktu sholat? Monggo ayo ditingali jenengan buka di dalam surah Al-Baqarah, nggih. Ayat 238. Di situ ada dua cara sholat yang harus kami terangkan, Pak. Pertama, di situ ada kalimah hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ada dua kategori yang harus kita perhatikan dalam ayat itu. Jagalah sholat 5 waktu itu. Pertama niki adalah as-sholawah. Ini sengaja memakai jamak. Ai al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan, berarti 5 waktu. Ini perilaku yang dilakukan oleh jasmani, Bapak Ibu. Lah niki rohani. Di dalam jasmani sudah diatur oleh Rasulullah lewat sistem, namanya sistem syariah. Dalam rohani disebut sistem hakikat. Oh monggo, bisa kelihatan nggih tulisan semene gede nih, makanya kula beton niki kecilitan mriku mboten mangke, pun mboten apa-apa. Reksonen jagalah sholat 5 waktu ini adalah perilaku yang dilakukan oleh jasmaniyah kita, sudah ditata tentang masalah surutuha wa arkanuha. Syarat dan rukunnya sudah ditetapkan di dalam hukum syariat. Wa auqatiha, waktu-waktunya ya sudah ditentukan di situ. Sebab manusia itu, Bapak Ibu, disebut insan, menungso, itu tidak hanya jasmani aja, akan tetapi juga rohani. Allah ciptakan kita sebagai manusia itu tidak hanya berbentuk jasmaniyah saja, akan tetapi juga rohaniah. Inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai Isra, ya. Isra ini Mi'raj. Apa Isra? Menurut surat Al-Isra Allah dawuh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Niki maksudnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Loh, ini perjalanan dunia, Pak. Perjalanan fisik. Dari masjid ke masjid. Ini masjid dunia. Makanya hukum syariat itu menata terhadap jasmaniyah kita supaya apa? Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Cara ing dalam kitab-kitab fuqaha, supaya jenengan kali kula
estu betul-betul menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wis kula mboten bahas wilayah niki, mboten. Saya akan membahas Mi'raj. Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa meninggalkan ngalam dunya, naik ke sab langit 7, bertemulah yang namanya Sidratul Muntaha. Niki Mi'raj. Untuk kemana? Ke Mustawa. Niki Pak. Niki pekerjaan ruhaniyah, perjalanan ruhaniyah sampean kalih kula. Gusti Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jenengan kalih kula niki tidak dituntut Allah atas penciptaannya itu kecuali satu, Pak, beribadah. Di dalam masalah ibadah iki Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Ada yang ibadah berbentuk mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Mahdhoh adalah murni, contoh sholat, zakat, poso, haji, umroh, baca Quran, baca sholawat, mengadakan pengajian seperti ini mahdhoh, murni. Lah yang ghairu mahdhoh, tidak murni, kerja, makan, minum, apapun selain daripada hukum-hukum yang Allah perintahkan, termasuk mubah, makruh, apapun itu semuanya ghairu mahdhoh. Pertanyaannya di sini adalah Allah sudah menghadapkan dua fasilitas ibadah. Apakah ruhaniyah jenengan kali kula sudahkah mengadakan perjalanan untuk menemui Allah? Niku jawabannya di hati kita masing-masing. Sebab gini Pak, sepanjang kita hati belum mengerti bagaimana caranya mengadakan solo atau perjalanan menuju dan bertemu Allah, mohon maaf nih siapapun kita, waktu sholat jenengan kali kula mesti kelingan sak liyane Gusti, itu mesti Pak, siapapun kita. Sedangkan cara yang pernah Rasulullah lakukan ini jarang dibuka di tengah umat karena takut fitnah. Para masyayikh, romo-romo, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita yang mengerti tentang itu pada zaman dulu sebelum tahun 2014 Bapak Ibu, hal yang seperti ini kebanyakan disimpan rapat. Akhirnya apa? Akibatnya kita sebagai umat boten ngertos, hanya sekedar kita melakukan perjalanan jasmani sementara rohani kita belum bisa. Padahal kita semua yang hadir, yang kaya, yang miskin, jadi pejabat atau rakyat, semuanya kullu nafsin dha'iqatul, mesti tak Pak nggih? Mesti. Nggak mungkin kita akan selamanya tinggal di dunia, nggak mungkin Pak. Allah bersabda tentang masalah hal ini di dalam surah Al-Isra ayat 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia mengingkari pertemuan terhadapku, tidak mau bercinta padaku, tidak mau dia itu menemuiku, mohon maaf, Al-Isra, maka itu disebut sebagai hati kita, hati yang buta kepada Allah. Dan barang siapa hatinya yang buta ketika saat di alam dunia, kemudian dia sudah kejemput kematian, maka di akhirat pun juga naudzubillahi min, wis mugi kita sedaya dijauhkan Allah dari hal itu Pak.
Bapak Ibu, tapi syaratnya jenengan kedah nderekake apa sing pernah dilampahi Kanjeng Nabi. Napa? Kula tanglet sakniki dulur kula sing wonten Bali. Waktu Kanjeng Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, menjaga hukum syariah dan menjaga hukum hakikat untuk bertemu Allah, Kanjeng Nabi niku pun sedo napa dereng? Sudah wafat apa belum? Belum. Artinya berarti pertemuan terhadap Allah itu harus dilakukan ketika saat kita masih ada di dunia. Bahkan ini diteladankan Allah, diteladankan Nabiullah Muhammad di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Bapak Ibu. Al-Ahzab ayat 21. Gusti Allah dawuh di situ, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini deh contoh, percontohan dari baginda Rasul yang bagus. Berupa apa? Ada 3 di situ Pak pengertian. Pertama, liman kana yarjullaha. Wajib hati jenengan ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Yang kedua, di manakah Allah? Wal yaumal akhiro, ning alam akhirat. Yaitu Pak Mi'raj, ketika Rasulullah tinggalkan alam dunia naik ke langit pitu. Bahasa sampean kali kula itu adalah makom mukasyafah, makom malakut, alam malakut. Niki wajib sampean kali kula mengadakan ruhaniyah ini perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Kuncinya apa? Bisanya masuk di dalam alam akhirat. Jadi sebelum alam akhirat ini sampai nanti akan diperjalankan oleh Allah masuk ngelewati alam malakut. Apa alam malakut? Yaitu alam yang dihuni oleh gaibnya makhluknya Gusti Allah. Niki mesti terlepas itu dibukakan alamnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah jenengan bisa ruhaniyah, bisa masuk ke alam akhirat. Kuncinya apa? Yang ketiga ayat itu, yaitu wa dzakarallaha katsiran. Keh-kehno oleh zikir. Perbanyaklah ingatmu kepada Tuhanmu. Ingat yang bagaimana Pak? Yang dimaksud inilah sistem Rasulullah, nanti akan kita bahas. Zikir, ingat yang bagaimanakah yang menjadikan rohaniyah jenengan kali kula niki diperjalankan oleh Allah menuju dan bertemu Allah. Jadi Kanjeng Nabi rohaniyahnya itu Bapak Ibu tidak bisa berangkat sendiri. Berangkatnya sebab diberangkatkan oleh Allah. Ayatnya subhanalladzi asra. Di situ ada kalimat asra. Nah niki, Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Loh, ini setingkat Rasulullah. Beliau tidak ngaku-ngaku Isra-nya itu bisa berjalan sendiri, Mi'rajnya juga bisa berjalan sendiri. Enggak, itu Rasulullah. Kuncinya di sini, Pak. Harus melepaskan iman, rasa, pengakuan diri yang bisa sholat, pengakuan diri yang bisa ibadah, nggak boleh. Ini harus dilepas dalam hati loh. Lah terus jenengan wajib untuk merasakan dan mengimankan jenengan oleh saged sholat, oleh saged melakukan apapun sebab digerak dening Gusti. Hadis dawuh la haula wala quwata illa billah. Menungso iku ora punya, ora duwe daya. Manusia tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, kekuatan apapun, kecuali datangnya semua kekuatan ini illa billah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'annya juga sampun didhawuhake as-sofat ya, kalau nggak salah as-sofat niku 96 wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kita sebagai manusia dan Allah yang menggerakkan kita segala hal apapun. Nah, oleh karena ajaran yang disembunyikan itu tadi tidak dibuka di tengah masyarakat, maka kita sebagai masyarakat umat hati ini nggak sadar kalau yang menggerakkan kita adalah Allah, sehingga waktu sholat hati kita nggak nyadari kalau yang menggerakkan kita adalah Allah. Lah, wujudnya Allah ada di dalam dan di luar diri kita, maka otomatis nafsu akan masuk di dalam jagatnya hati kita, mengingatkan perkara selain Allah. Padahal hukum untuk wajib khusyuknya sholat itu bagaimana, nanti ada pembahasannya di materi kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu sekedar mukaddimah. Sekarang yang terpenting bagaimana kita mengetahui dulu ilmunya Rasulullah ketika sholat kok bisa khusyuk bagaimana. Dan ini jelas dilakukan oleh tabi'ina sholihin atau masayih wali-wali ini Allah niku Pak. Kita harus mengikuti beliau-beliau ini. Urusan nanti kapan Allah menarik rohaniyah sampai kali kulo di dalam alam musyahadah atau alam kelanggengan atau alam akhirat, itu mah urusane Gusti Allah. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, terus kita lakukan mengke. Yaqulu khalid dawu sapa Allah taala fi suratil Baqarah mi'atani wa thamaniyatin wa thalathuna. Gusti Allah sampun dawuh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat niku wau 238. Hafidu ngrekso sira ala sholawati ing atase salat jasmaniyah 5 waktu. Tapi wassolatil wusta iki yang tidak dibuka di tengah masyarakat. Padahal antara as-sholawah dengan wassolatil wusta ini enggak ada wakof, bahkan ada wawu ataf, wawu penyambung. Artinya ketika jenengan sholat secara jasmaniyah 5 waktu, wajib hati ini khusyuk, wajib hati ini melakukan sholat dengan khusyuk. Sebab setelah ayat ini waqumu lillahi qanitin, dirikan sholat itu wajib untuk khusyuk. Sekarang yang terpenting bagaimana cara wassolatil wusta. Wusta itu apa toh Pak? Tengah. Kalau makna murad tengah, maksudnya tengah kok ruhaniyah, gak kiwa, gak kenen, gak ngarep, gak mburi, gak ndukur, gak nisor. Itu namanya tengah. Beliau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu Pak menjelaskan tentang roh itu dinisbatkan, diumpamakan hati, diumpamakan hati atau kolbun. Tapi bukan kolbun yang dimaksud segumpal daging, segumpal darah, bukan. Al-kolbu ay ar-ruh. Inilah Pak ruhaniyah sampean kali kula wajib wangsul wa inna ilaihi rojiun, tahu jalannya. Meripate ruh yo tidak boleh buta. Ada meripatnya ruh namanya ainul basirah Pak. Kalau meripati jasad ainul basariyah ini Pak, tatkala ainul basariyah matanya jasmani ini buta Pak, yang terjadi adalah gelap. Kita nggak bisa melihat apa di depan kita, jalan pun tidak bisa kita lihat, walaupun jalannya penuh dengan cahaya, tetap yang terjadi gelap. Sama dengan hati Pak. Fis sholah, di dalam sholat itu penuh cahaya Pak, penuh cahaya. Tapi berhubung hati kita, matanya hati kita masih tergolong mata hati yang buta, maka jangan harap kita waktu sholat itu bisa menghadap bertemu Allah dalam kekhusyuan sholat. Boten saged. Jadi bagaimana Rasulullah waktu sholat, beliau itu secara ilmu paham mesti kok ati sampean bahagia.
Mesti hati sampean akan menemukan ladatus sholah, ladatas sholah, nikmat manisnya sebuah sholat. Nyun sewu Pak, kalau Gusti Allah sudah jenengan jadikan sebagai kekasih jenengan, boten ketemu sak menit bingung sampean, estu bingung. Padahal Gusti Allah nggak pernah meninggalkan kita Pak. Buktinya sinten yang memberikan nafas, yang mengeluarkan dan memasukkan nafas kita? Allah. Siapa yang mengedipkan meripat mata? Allah. Siapa yang telinga bisa mendengarkan semuanya? Allah. Siapa yang menggerakkan jantung dan seluruhnya? Hanyalah Allah. Baik ketika jenengan tidur maupun terjaga, tetap Allah selalu menemani kita, Allah selalu melayani kita. Cuman kita sajalah yang tidak tahu diri kalau kita itu telah banyak berlaku zalim kepada Allah dengan bentuk selalu melupakannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zalim Pak kita. Ayat ini Nabiullah Yunus yang melakukan. Setingkat Rasul Nabi Yunus itu loh Pak ngakoni zalim. Terus kita sebagai umat, bukan Nabi, bukan Rasul gitu, setingkat utusannya Nabi kita Rasulullah Muhammad ini aja dia tidak mengaku-ngaku baik jasmani maupun rohani, perjalanannya itu bisa berjalan sendiri. Dialah Tuhan yang maha suci, asra yang memperjalankan bi'abdihi kelawan kawulane Allah alladzi yaiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasmaniyah Isra ataupun ruhaniyah Mi'raj. Inilah Pak yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah umat manusia, tidak hanya umat Islam saja, seluruhnya boleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, kalau setelah perjalanan ini dilakukan, disitulah nanti akan kubahas tentang apa Sidratul Muntaha, apa mustawah nanti. Hukmul hakikati utawi laku hakikat Kanjeng Nabi niki ya. Iku yaktadi al khusu'a fis shalah. Bagaimana hukumnya hakikat perjalanan ruhaniyah ini untuk bisa jenengan kali kula ini melakukan sholat dengan khusyuk? Hukumnya wajib. Au dawama dzikrillah utawa langgengi dzikir menyang Allah fiha ing dalem sholat. Waktu sholat wajib Pak, hati sampean iki dzikire iku ilinge terhadap Allah, sadare wae lho nggih. Langgeng di dalam sholat wajib miturut hukum hakikat. Nek hukum syariat boten, sing penting ngelakoni, gugur kewajiban. Loh terserah mawon jenengan. Pingin nggak nilai mutu sholat itu betul-betul di mata Allah, di hadapan Allah ternilai sebagai ibadah yang diterima, monggo. Pingin nggak, tidak kepingin nggak, kita itu sholat cuman hanya kita jadikan sebuah kewajiban saja, monggo terserah panjenengan. Sebab di sini nggak ada istilah pemaksaan. Berkenaan dengan wajibnya sholat khusyuk terhadap Allah, liqaulillahi ta'ala fi surati Toha, Allah dawuh di dalam surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Ngeten niki mengke dibuka ning griya nek teng mriki mboten sempat. Di situ Gusti Allah dawuh wa aqimis shalah li dzikri. Jagalah salat itu semata-mata hanya mengingat aku, kata Allah. Mengingat aku.
Sementara selama ini kita ingat macam-macam, Pak. Ingat garwo kita, suami istri kita, anak kita, harta benda kita, pekerjaan kita, teman kita, mau macam-macam. Sampai Allah dawuh tidak bersumpah, Allah dawuh di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, ini Allah bersumpah terhadap orang yang seperti ini. Innal insana sak temene akeh menungso atine, maksudnya iku lafi khusrin, di dalam kerugian yang besar. Apa kerugiannya? Waktu sholat lalai dari Allah. Kalau waktu sholat saja kita sudah lalai, apalagi di luar sholat. Logikanya seperti itu, Pak. Terus kapan lagi? Tidak mulai sekarang sholat kita dandani, penghadapan pada Allah kita dandani, kita benahi, sementara umur kita kapan kita tidak tahu kapan meninggal. Ini harus dipikir oleh seluruh umat, khususnya umat Islam. Harus, jangan dianggap remeh dan persoalan kecil, Pak, masalah iki, Pak. Makanya setiap tahun mengapa harus ada sasi Rajab? Itu supaya mengingatkan kita mau mengadakan perjalanan hati untuk menuju mendekat dan bertemu Allah. Ini loh maksudnya diadakan memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebanyakan yang disuguhkan oleh imam-imam kita terhadap kita sebagai jamaah itu hanya secara perjalanan fisik. Perjalanan rohaniyah tidak mau buka. Wallahu a'lam. Wa haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah katakan dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kau seperti kau melihat bagaimana cara saya sholat. Bagaimana kita bisa melihat, Pak? Wong bukan zaman kita lah, ngoten nggih? Iya, kalau zamannya para sahabat tahu. Zaman kita, yuk kita tanyakan siapa yang meneruskan tongkat estafet Rasulullah ini. Itulah tabi'ina sholihin. Dan dikatakan di dalam satu hadis, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Harus kita sarah ini. Disebut ulama itu, Pak, yang hatinya tidak lalai terhadap Allah, itulah ulama. Miturut kami, mohon maaf loh nggih, mohon maaf kalau kita memahami tentang masalah ulama, dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan, siapa di antara hamba Allah yang takut kepada Allah, artinya bukan takut siksane, bukan. Innama yakhsyallah, gitu. Kuno agak lupa kulo. Mimba til ulama, maksudnya wedi ku yo nopo, takut yang bagaimana? Takut lalai, Pak. Takut lalai. Berarti disebut ulama adalah seseorang yang hatinya selalu terjaga, selalu menjaga tentang ingat kepada Allah. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Asri tadi, Mam. Sungguh kerugian besar bagi umat manusia dikarenakan dia lalai terhadap Tuhannya, tapi kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kecuali lagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh, dan dia selalu saling mengingatkan perkara yang hak dan saling mengingatkan tentang sabar. Artinya apa? Orang yang sudah beriman tentang apa yang sudah Rasulullah sampaikan, tidak hanya tentang hukum syariah perjalanan jasmani, tapi juga tentang hukum hakikat perjalanan
rohani. Jenengan kali kula nanti lho Pak, kalau di dunia tidak melakukan perjalanan rohani, sampai nanti idza jaa ajaluhum, ketika ajal teko, rohani ini berangkat mengadakan perjalanan untuk apa? Wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai pada Allah sementara kita qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah, waktu di dunia mendustai alias tidak mau untuk mengadakan perjalanan pada Allah, boten saged. Jasmani Pak, dari tanah nanti kembali ke tanah, ada yang mikul, ada yang nganter anak, keluarga, tetangga, saudara, dibawa ke makom kuburan. Ruhani sekarang bagaimana? Inilah Pak yang disebut sebagai naza. Berat Pak, berat. Mengapa harus berat? Mengapa harus sulit? Karena posisi meripat kita, hati kita masih dalam keadaan buta. Ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kita belum kedatangan tamu yang mesti menjemput kita, yaitu kematian, mari kita siapkan diri kita untuk bertemu Allah. Allah sampun dawuh, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin, khusus bagi kekasih Allah. Itulah orang-orang yang hatinya sudah tidak buta kepada Allah di dunia dan sering melakukan pertemuan terhadap Allah, baik di dalam ibadah murni sholat maupun di luar murni, luar sholat kerja hati sampai selalu bisa bertemu Allah. Inilah Pak kekasih Allah itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya kita untuk bisa meniru apa yang sudah Rasulullah lakukan tentang sholat? Maka itulah kita dikenalkan oleh beliau-beliau bagaimana cara sholat dengan khusyuk itu tidak lepas dari bimbingan ilmu tauhid atau ilmu hakikat untuk bisa menuju ma'rifat. Sebab gini Pak, kesempurnaan di dalam agama Islam itu ada 4. Pertama, harus dia itu syariah. Kedua, thariqah. Ketiga, hakikat. 4, makrifat. Inilah gabungan antara jasmani dan rohani. Apa syariat? Ilmu yang mendidik tentang bagaimana cara jasmaniah melakukan. Apa hakikat? Ilmu yang mendidik tentang perjalanan rohaniah. Sementara apa thariqah? Thariqah adalah jalan yang Allah siapkan terhadap kita. Itulah yang disebut ibadah murni dan tidak murni. Semua itu kita lakukan demi apa? Untuk menuju dan bertemu Allah di makom makrifat. Jadi makom makrifat itu adalah makom pertemuan jenengan terhadap Allah di tengah-tengah jenengan iki sholat. Sehingga di dalam agama Islam diringkas menjadi 3. Ada golongan Islam, kemudian iman, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ini pun sempurna. Ada ayatnya, dibuka Al-Baqarah 208. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam ada 4 supaya jenengan bisa ihsan teng mriki kafah kali sampurna. Pun lanjut. Kaifa kana Rasulullah yaltaqiya billahi fi sholatihi bil khusyuk. Kaifa kana khali kaya apa ana sapa Rasulullah iku yaltaqi bisa ketemu sapa baginda Rasul billahi kelawan thariqah salat fi sholatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bil khusyuk kelawan bisa khusyuk. Bagaimana cara Rasulullah ketika sholat bisa bertemu Allah atau khusyuk? Jawabannya adalah niki, beliau hatinya selalu berzikir kepada Allah. Niki Pak, jawabannya hati beliau
iku selalu berzikir terhadap Allah. Karena ono apa kalbuhu atine manahe Kanjeng Nabi ku daiman langgeng apane dikron dikire. Bicarane Pak pun ngeten, tolong sampean setiap saat dan waktu hati jenengan pertama dikira isim nama, sebutlah nama Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir sir, Allah 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 ning jeruai. Niki caranya jenengan mengke kita, hati kita akan ada perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Lah disitulah Pak nanti hati jenengan akan dikersakake Allah, dikehendaki Allah, ada sifat yang namanya rindu lan kangen ketemu Gusti Allah. Rasulullah dawuh tentang ihsan anta budallaha ka'annaka lahu tara. Jadi Kanjeng Nabi niku memberikan tarkib atau definisi tentang ihsan, orang-orang yang ketika sholat dia itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam takun taro, apabila beliau belum bisa melihat maka merasa jenengan kali kula selalu dilihat, selalu dilayani. Ya niku tadi Pak, sadar merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan kita waktu sholat. Buat niki mungkin sampean jajal, sampean praktek nih wis waktu sholat gak sholat wajib dok ya sholat sunnah paribasane, atau wis sampean duduk mawon di kursi di rumah nanti malam coba dingen-ngen sinten siapa yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Hati sampean harus yakin semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah zikir untuk menciptakan, menumbuhkan hati kangen dan hati cinta kepada Allah, di dalam surah Al-Insan Allah katakan ayat 25, walkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalem Gusti baik siang maupun malam berzikirlah hatimu, ingatlah sebutan nama Allah. Iki di konco-konco sing thariqah pada umumnya kumpulan niku lho, thariqah niku ya niku melakukan ngoten dijatah Pak. Beliau itu mursyid menjatah muridnya untuk satu hari satu malam entah berapa ribu. Tapi dalam kesempatan malam hari ini saya katakan tanpa batas, sak mampu panjenengan. Cukupkah jenengan hanya mengucapkan Allah? Enggak cukup. Itu hanya menumbuhkan onok rasa kangen. Lah sekarang ada zikir yang mestinya menghantarkan rasa kangen iku terhadap sing dikangeni. Ada zikir. Itulah Pak yang kusebut sing kula praktekne, sing kula saya sampaikan zikir rasa. Itulah zikir iman, zikir orang-orang ihsan, yaitu tadi merasakan kehadiran Allah itu di hati. Jadi ada zikir dua, zikir sir dan sirul asror. Orang Jawa mengatakan zikir rasa. Nek cara kitabe sirul asror. Qur'ane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan juga Allah katakan zikir yang dimaksud jenengan wau merasakan, menyadari kehadiran Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. 4142. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya ingat. Niki Pak, maksud sebenar-benarnya ingat, ati ngucap Allah disebut zikir, hati harus sadar siapa sebetulnya yang menggerakkan kita. Itulah dikatakan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Sebab wonten Pak tiang zikir atine lali nang Allah. Wonten. Inilah zikir jahri dan siri yang tidak disertai sirul asror. Makanya di sini saya katakan wajib hukumi jenengan kali kula salat meletakkan hati di zona kesadaran.
sadar bahwasanya bukan saya yang bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, enggak, akan tetapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kesadaran yang seperti itu Bapak Ibu, mi'rate Kanjeng Nabi disebut Sidratul Muntaha. Kalau sudah sampai di sini, maka baginda Rasul ke mustawa. Apa mustawa? Itulah pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan itulah Pak Bu alam musyahada. Orang Jawa mengatakan alam kelanggengan, alam yang kekal. Itulah wal yaumal akhiro. Itu hari akhir, alam akhir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang masalah menjalankan dzikir apa yang sudah saya katakan itu hak asasi. Walaupun sudah saya beritahu caranya Rasulullah bagaimana beliau itu sholat dengan benar, dengan sempurna, jenengan mau lakukan atau tidak itu hak kita masing-masing. Wa aman nidomu lan anapun utawi sistem coro lil wusuli krono arai bisa tumeka ilallahi maring Gusti Allah, ya fa innana mongko sak temeni kita iku natabiu manut sapa kita fihi ing dalem nidom utawi sistem ma ing apa fa'alahu kang wis agawe hu ing masapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sistem ini yang telah dilakukan oleh baginda Rasul wa ma ittabi'ahu akhibahu, dan juga dilakukan oleh masayih kita, para kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Minal auliyai wa masayikhina, yaiku para kekasih waline Allah, wa masayikhina, lan guru-guru kita yang sudah sampai di sini, Pak. Itu disebut mursyid. Niku disebut mursyid. Ini yang beliau lakukan. Lah, kita sebagai umat wajib untuk menirukan semampu kita masing-masing. Wa hadza yajma'u baina qaulihi ta'ala fi suratil Al-Ahzab. Sistem niki, Pak, Allah memadukan antara surat Al-Ahzab dengan surat Al-Kahfi, ya. Al-Ahzab ngeten ayat 21, terus surat Al-Kahfi, Al-Kahfi ayat 110. Niki, Pak, perpadukanlah antara surat Al-Ahzab dengan surat Al-Kahfi. Al-Ahzab tadi sudah saya sampaikan keterangannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya adalah kesadaran, dzikir. Nah, Al-Kahfi mengatakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada syarat dua, Pak, di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah ini wajib selalu melakukan dzikir. Niku amalan solihan. Saya tidak bicara amalan solihan jasmania. Kalau jasmania setiap waktu kita sholat, jasmania setiap saat kita nyun sewu, maca Quran atau dan lain sebagainya, itu jasmania. Tapi ini adalah ruhaniyah, karena perjalanan ruhaniyah. Apa? Berzikir. Itu pertama. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan beribadah murni atau tidak murni, nggak boleh, Pak, ning dodo sampean kali kula niki, di dalam hati ada iman selain Allah. Dalam hal apa? Apapun nggak boleh. Kita sebagai makhluk ngaku bisa berdiri, bisa rukuk, bisa melakukan ini itu, nggak boleh. Hati kita wajib harus katakan dan merasakan semua bersumber dari Allah Subhanahu. Pun syarat luru iki miturut surat Al-Kahfi, Gusti Allah janji sapa sing betul-betul dua hal syarat ini ada pada dirinya, maka dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah janji ngeten, janjine Allah,
Wa man kana yarjullaha fa inna ajalallah la'at. Siapa yang betul-betul ada keinginan untuk bertemu aku Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Jadi pertemuan urusan Allah. Sing penting kita itu cuman menjaga dzikir, titik pun. Ora usah kakean ngelmu, cukup carane dzikir sudah tahu, sampai lakon ini. Aku yakin dengan cara inilah Rasulullah katakan dalam surah Ali Imran, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah bakal akan menjadikan kita semua menjadi kekasihnya. Alhamdulillah niki sing kersa. Ini nanti akan menjadikan hati sampean ayem, tentrem, tidak mudah sampean kali kula niki gelisah, khawatir dengan apapun, sebab Allah katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, besok aku mlebu neraka apa surga, mboten. Anakku besok makan apa, enggak. Besok aku iki makan atau tidak, enggak. Urusaku iki sukses dunia apa enggak dipikir. Beliau selalu serahkan semua itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan nih Bapak Ibu, kesimpulan. Orang yang masih ada di dunia, satu, ingatlah, sadarlah, suatu saat akan dipanggil Allah. Sudahkah kita ada persiapan untuk menghadap Allah? Padahal Allah tidak akan pernah mengampuni dosa, hanya syirik yang Allah tidak mau ampuni kecuali mereka bertobat. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa apapun kecuali syirik, menyekutukan, menyamakan Allah dengan, menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hati kita. Contoh kula, saya merasa dalam hati saya yang bisa berdiri, saya yang bisa rukuk, saya yang bisa ngaji, saya yang bisa ini, bisa itu. Loh, itulah Pak disebut syirik khafi. Syirik yang halus yang banyak manusia tidak mengerti. Berarti diri saya samakan kepada Allah. Inilah Pak, sak lembut-lembuti syirik, kecuali kita mau bertobat kepada Allah. Artinya bertobat berarti kita harus tetap menjaga dzikir tersebut. Dengan begitu kula yakin Allah pasti selalu dan senantiasa memberikan hidayah terhadap kita semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wa awliya illah fi madinati Bali, khususon auladina wa azwazina wa dzurriyyatina. Semoga ilmu apa yang malam hari ini Allah berikan terhadap kita akan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa syafa'atika ya Allah wa binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma ja'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.